Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Kimia Teknik akan mempresentasikan tentang kecepatan reaksi dan kesetimbangan kimia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan tim 7 yang akan mempresentasikan kali ini. Pertama, ada saya sendiri, Artia Aurelia Pramesti, lalu ada Sofina Listiana, dan Intan Salma Bian Kalista. Langsung pada materi kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung persatuan waktu, yang artinya kecepatan berbanding terbalik dengan waktu. Jika waktu yang dibutuhkan singkat, maka kecepatannya besar, begitupun sebaliknya. Contohnya, perkaratan besi yang merupakan contoh reaksi kimia yang berlangsung lambat, dan peledak mesiu atau kembang api adalah contoh reaksi kimia yang cepat. Kecepatan reaksi pada karat besi. Proses korosi terjadi melalui redoks, di mana logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Pada korosi besi, ada bagian tertentu dari besi sebagai anode atau penghantar listrik, dan mengalami oksidasi. Dari peristiwa oksidasi akan membebaskan elektron yang kemudian mengalir ke bagian lain untuk mereduksi oksigen. Anode yang membentuk ion besi 2 akan teroksidasi membentuk besi 3, yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi, atau yang biasa disebut karat. Persamaan kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi bergantung pada konsentrasi reaksi dengan rumus P sama dengan K AX dikali B Y. K merupakan tetapan laju reaksi, A dan B merupakan reaksi zat reaksi, X merupakan order reaksi terhadap zat A, dan Y merupakan order reaksi terhadap zat B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Yang pertama ada konsentrasi. Konsentrasi dari berbagai percobaan menunjukkan bahwa makin besar konsentrasi zat-zat yang bereaksi, maka makin cepat reaksinya berlangsung. Jika makin besar konsentrasi, maka makin banyak juga zat-zat yang bereaksi sehingga makin besar kemungkinan terjadinya tumbukan. Dengan demikian, maka makin besar pula kemungkinan terjadinya reaksi. Yang kedua ada sifat zat yang bereaksi. Sifat mudah sukarnya suatu zat bereaksi akan menentukan kecepatan berlangsungnya reaksi. Nah, secara umum dapat dinyatakan bahwa yang pertama, reaksi antara senyawa ion umumnya berlangsung dengan cepat. Dan yang kedua, ada reaksi antara senyawa kovalen yang umumnya berlangsung secara lambat. Jadi kalau misalnya senyawa ion itu cepat, kalau kovalen itu umumnya tuh berlangsung dengan lambat. Yang ketiga, ada luas permukaan zat. Nah, terjadinya reaksi kimia karena adanya tumbukan antar dua permukaan atau lebih pada partikel-partikel zat yang bereaksi. Tetapi, tidak semua tumbukan akan menghasilkan reaksi, tergantung dari besar energi aktivasi suatu zat. Nah, yang keempat, ada suhu. Pada umumnya, reaksi akan berlangsung lebih cepat bila suhu dinaikkan. Dan dengan menaikkan suhu, maka energi kinetik molekul-molekul zat yang bereaksi akan bertambah besar, sehingga akan lebih banyak molekul yang memiliki energi. Kemudian ada katalisator. Katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Nah, katalis terkadang ikut terlibat dalam reaksi, tapi tidak mengalami perubahan kimiawi yang permanen.
Orde reaksi. Orde reaksi merupakan tingkat reaksi suatu zat yang mempengaruhi kecepatan reaksi yang hanya dapat ditentukan berdasarkan percobaan. Dengan menggunakan rumus V sama dengan K dalam kurung A, B, pangkat 2. Rumus tersebut memiliki pengertian di mana reaksi orde 1 terhadap zat A, reaksi orde 2 terhadap zat B, dan reaksi orde 3 terhadap keduanya. Teori tumbukan dan teori keadaan transisi. Teori tumbukan merupakan teori kinetik gas yang mengamati tentang bagaimana reaksi kimia dapat terjadi. Jumlah tumbukan yang terjadi tergantung dengan jumlah konsentrasinya. Teori tumbukan memiliki beberapa kelemahan, antara lain: 1. Tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. 2. Molekul yang memiliki struktur ruang rumit menghasilkan tumbukan yang tidak sama. Teori tumbukan lemah dapat diperbaiki oleh teori keadaan transisi. Teori keadaan transisi adalah konfigurasi khusus koordinat reaksi berhubungan dengan energi potensial dengan reaksi tertinggi. Tahap menuju kecepatan reaksi. Dalam suatu reaksi kimia, berlangsungnya suatu reaksi dari keadaan semula atau awal sampai keadaan akhir diperkirakan melalui beberapa tahap reaksi. Contohnya, 4 hidrogen bromida ditambah oksigen akan bereaksi menjadi 2 hidrogen ditambah 2 dibromina. Reaksi di atas harus berlangsung dalam beberapa tahap dan diperkirakan tahap-tahapannya adalah sebagai berikut, yaitu ada tahap 1 yang bereaksi lambat, tahap 2 bereaksi cepat, dan tahap 3 bereaksi cepat. Dari contoh di atas, ternyata secara eksperimen kecepatan berlangsungnya reaksi tersebut ditentukan oleh kecepatan reaksi pembentukannya HOOBr, yaitu reaksi yang berlangsung paling lambat. Rangkaian tahapan-tahapan reaksi dalam suatu reaksi disebut mekanisme reaksi, dan kecepatan berlangsungnya reaksi keseluruhan ditentukan oleh reaksi yang paling lambat dan mekanisme reaksi. Oleh karena itu, tahapan ini disebut tahap penentu kecepatan reaksi. Kesetimbangan dinamis. Reaksi kesetimbangan adalah zat hasil reaksi atau produk bereaksi kembali membentuk zat semula atau reaktan, dan kesetimbangan kimia bersifat dinamis. Kesetimbangan dinamis merupakan perubahan produk menjadi reaktan dan berlangsung dua arah, dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, irreversibel atau satu arah. Reaksi dapat dikatakan berjalan satu arah jika setelah terbentuk hasil, maka reaksi sudah selesai. Reaksi satu arah atau reaksi berkesudahan biasanya menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat pembentuknya. Contohnya adalah reaksi antara larutan natrium hidroksida dengan asam klorida, menghasilkan natrium klorida. Yang kedua yaitu reversibel atau bolak-balik. Reaksi bolak-balik adalah reaksi yang berjalan dua arah, sehingga laju pembentukan produk sama dengan laju pembentukan reaktannya. Reaksi kesetimbangan berlangsung secara terus-menerus selama semua komponen penyusunan tidak berubah. Contoh reaksi kesetimbangan adalah reaksi pembuatan amonia dari gas nitrogen dan hidrogen. Reaksi dikatakan setimbang apabila: pertama, reaksi bolak-balik yang mengandung zat berwujud gas terjadi dalam sistem tertutup. Kedua, ketika konsentrasi seluruh zat nilainya tetap. Ketiga, ketika laju reaksi maju atau V1 sama dengan laju reaksi balik V2. Kesetimbangan kimia dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, kesetimbangan homogen atau satu fase. Kesetimbangan homogen adalah sistem kesetimbangan yang ada pada reaksi di mana semua zat yang terlibat memiliki fase yang sama. Contohnya yaitu reaksi pembentukan amonia. Yang kedua yaitu kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah sistem kesetimbangan yang komponennya lebih dari satu jenis fasa. Contohnya yaitu pembakaran sulfur.
Pergeseran kesetimbangan. Menurut Henry Louis Le-Chatelier, sang pencetus pergeseran kesetimbangan kimia, asas Le-Chatelier. Asas itu berbunyi bahwa apabila pada sistem kesetimbangan yang sedang berlangsung dilakukan suatu aksi, timbul reaksi dari sistem sehingga pengaruh aksi tersebut dapat diperkecil. Atau, jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu aksi atau tindakan, maka reaksi akan bergeser untuk menghilangkan pengaruh aksi itu. Yang pertama, pengaruh konsentrasi. Apabila zat reaktan ditambahkan konsentrasinya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan produk. Yang kedua, pengaruh tekanan. Apabila tekanan diperbesar, maka volume akan mengecil, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang kecil. Ketiga, pengaruh suhu. Apabila suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi endotherm atau reaksi yang menyerap panas. Yang keempat, pengaruh katalis. Pengaruh katalis tidak menggeser kesetimbangan, hanya mempercepat terjadinya reaksi dan tidak mempengaruhi hasil atau produk. Sekian dari kelompok 7 tentang kecepatan reaksi dan kesetimbangan kimia. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan tanyakan langsung di forum atau di komen di bawah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.